Pernahkah Anda mengajak anak di keramaian, tiba-tiba anak itu glosotan di bawah sambil menangis, lalu banyak orang memperhatikan dan kita ajak tidak mau, lalu kita marah? Pernah? Kalau pernah, itulah anak tantrum. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Orang tua harus betul-betul tahu kalau anak itu sering tantrum. Tantrum itu sebuah bentuk perilaku, kinerja anak yang minta diperhatikan dan itu menjadi senjata dia supaya disetujui apa yang diinginkan. Nah, anak tantrum itu cirinya dia merengek, manja, lalu menarik-narik kita untuk melakukan sesuatu, menangis, dan yang kelima, dia berada di situ, lalu dia selonjor gitu ya, dan tidak mau bangun meskipun kita ajak kemana-mana. Nah, yang keenam, dia akan menghilang, lari dari kita supaya kita mencarinya. Ya, nah bagaimana menghadapi anak seperti itu? Satu, kewajaran bahwa anak tantrum itu adalah sesuatu yang wajar karena dia ingin diperhatikan, disetujui, dan permintaannya dipenuhi oleh orang tua, dan itu adalah senjata dia. Jadi yang pertama, kewajaran. Yang kedua, minta perhatian. Jadi itu adalah sarana anak untuk minta perhatian, sehingga orang tua harus tanggap apa yang harus dilakukan, ya minta perhatian. Dan minta perhatian ini kadang minta perhatiannya ekstrim ketika kita ada tamu, tahu-tahu dia minta perhatian sesuatu, dia akan ke kita. Maka perhatikan dia. Nah, yang ketiga, penuhi sebatas kita mampu dan jangan sampai memenuhinya ketika ada tamu. Sekali-sekali jangan, ketika berdua baru kita penuhi, sehingga dia punya kebiasaan keinginannya terpenuhi meskipun tanpa orang lain. Bungkus dengan cerita anak, cobalah mendongeng yang tokohnya anak yang tantrum, anak yang merengek, ya. Itu bisa dibuat sendiri di cerita anak itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ajak bicara dengan baik meskipun dia dengan tamu, ya. Jangan minta terus tahu-tahu kamu setujui, tapi dibuat dialog begitu. Nah, itu akan memenuhi anak. Nah, anak tantrum itu biasa, karena kan dia harus mengalami seperti itu, karena minta kadang-kadang tidak setujui kalau tidak ada orang lain, kalau tidak merengek. Maka orang tua kalau bisa sebelum dia merengek, kita sudah tahu keinginannya. Lewat gerakannya, lewat apa, waktunya gambar, yuk kita gambar. Nah, kita tahu kalau anak itu memang pingin gambar, jadi kita tahu lebih dulu kalau dia itu pingin gambar. Jangan sampai nunggu anak merengek dulu baru kita penuhi, merengek dulu kita penuhi, merengek dulu kita penuhi, nangis dulu baru kita penuhi. Itu nanti menjadi kebiasaan anak sebagai prasyarat persetujuan. Yang paling penting adalah akrab pada anak, lalu sebayalah dengan anak meskipun kenyataannya usianya beda, kita orang tua dia anak. Lalu cobalah bermain dengan anak, komunikasi dengan baik, beritahukan bahwa anak lain lo tidak merengek nangis kamu seperti itu atau apa gitu. Ya memang orang tua jutek dan emosi ketika anak itu menjerit-jerit di orang banyak, ketika dibuat ketika berwisata, tahu-tahu dia menjerit-jerit nangis karena pada minta Indomie. Makanya sebelum minta belikan, ya lakukan. Begitulah anak tantrum, dan kita juga dulu pernah tantrum ya, pasti pernah, tapi tidak sedahsyat itu kalau memang ada anak yang dahsyat betul. Kadang memang kita malu kalau anak kita tantrum. Oleh karena itu nggak usah malu, itu hal biasa pada anak. Ya, jangan kalau dia nangis lalu kita malu, dia akan senang gitu ya.
Yang penting jangan dipukul, jangan diberi kekerasan. Anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak itu ya anak kecil, bukan kita. Seperti kita lalu bentuknya kecil. Begitu, salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.